Madura Podcast episode ini didukung oleh Extend Indonesia, Friday Killer, Sahabat AMB Foundation, Mandala Wisata Tour dan Transport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Madura Podcast. Untuk narasumber kali ini sangat spesial sekali karena ada darah-darah Maduranya yang mengalir di pemain Madura United 1 ini. Siapakah dia? Lihat profilnya. Bayu Gatra Sanggiawan, nama lengkap dari pemain andalan Madura United di posisi winger. Dia merupakan pemain yang berdarah Madura dan lancar berbahasa Madura. Bahkan familinya di Madura, terutama Kabupaten Pamekasan, masih banyak dan terawat hubungannya hingga sekarang. Bayu membela Madura United sudah sejak 2016, namun dia sempat pindah semusim ke PSM Makassar. Namun akhirnya balikan dengan tim yang berjuluk Laskar Sapikrab ini pada musim 2021-2022, serta bertahan hingga sekarang. Bersama Madura United, dia menjadi pemain yang mengantongi assist terbanyak, sehingga dijuluki The King of Assist in Madura United. Selamat malam, Mas Bayu. Ya, malam. Malam. Sehat. Ini mau manggil Mas atau terserah, bebas. Aman. Aman. Iya. Mas Bayu ini asal sahabat kami Hafiz tahu berdarah Madura. Bisa diceritakan, Mas, sebenarnya dari mana silsilah? Kan orang cuma tahu bahwa oh Bayu ada darah Maduranya, Bayu ada darah Maduranya. Ini seperti apa sebenarnya? Iya. Mungkin orang tahunya saya kan keturunan toh, tapi insya Allah kalau saya pure memang asli Madura. Maksudnya dari Mbah asli Madura juga. Maksudnya Mbah Papa, ayahnya Papa, dan juga ayahnya Mama. Saya sama ibunya Mama saya juga asli Madura. Iya, asli Pamekasan, Pakong sama Pademau. Oh, yang Pakong ini yang dari Bapak? Dari Mbah cowok, yang dari Bapak saya yang cowok ya. Kalau yang cewek dari Pademau. Berarti ini sama-sama perempuan, sama-sama dari Madura berarti? Iya. Yang cowok cewek ya, cowok-cewek dari Madura semua. Makanya kan orang kadang nyangkanya saya keturunan, mungkin kalau saya sih merasanya enggak ya. Soalnya saya juga bahasa sehari-hari saya di rumah juga saudara saya yang ada satu RT itu mungkin bahasanya bahasa Madura. Sampai saya kadang disuruh cari saudara saya yang ada di Madura begitu. Oh iya. Berarti biasa nih udah ngomong bahasa Madura. Bisa dicoba nih, gimana nih? Iya, pinter lah. Saya gebeter lah. Saya mau nyoba nanya pakai bahasa Madura. Oke. Mas, berma Odi ningi Madura Satiare untuk musim Satiare. Ya, alhamdulillah di Madura dia mungkin beban pakun bede pundak pemain dan juga nama besar klub yang kita pertaruhaki. Tapi di situ juga kita belajar dari rumah kita membawa Madura dia lebih baik daripada sebelumnya. Soalnya kan mungkin harus ada prosesnya step by step dari tahun kemarin sama tahun sekarang minimal ada berperubahan lah, peningkatan kan gitu. Bukan ya benih dan kemunduran ya, benih dan turun ya, harus meningkat lebih bagus Anda ya. Iya. Sahabat Kang Hafiz paham nggak apa yang disampaikan oleh Mas Bayu? Iya, intinya Mas Bayu ada di Madura United ini tujuannya juga adalah untuk memberikan dampak peningkatan terhadap prestasi dari segi permainan, bukan hanya prestasi. Kadang kan ada yang berprestasi tapi permainannya juga kurang baik di. Nah, ini dua-duanya harus bisa didapatkan ya, Mas? Iya, mungkin. Tapi ada prosesnya. Iya, mungkin saya juga udah sering ya gonta-ganti tim, tapi memang kecintaan saya buat Madura itu sangat besar. Soalnya saya juga sempat ngomong ke Pak Hasanul Kossasi, cita-cita saya di Madura cuma satu, saya belum pernah juara sama Madura. Belum pernah juara sama Madura. Itu yang saya harapkan gitu loh. Selama saya bisa Madura masih membutuhkan tenaga saya dan juga saya bisa memberikan kemampuan terbaik saya di Madura, saya bakal berjuang sampai tim ini juara. Gitu. Soalnya juga saya pengennya membuat sejarah lah. Saya tertulis di sejarah Madura United juara, entah juara Piala Presiden, entah juara Liga Indonesia, itu saya pengen begitu. Jadi itu yang saya harapkan gitu. Apalagi Liga 1 nih. Ya, pengennya begitu insya Allah. Makanya saya juga mohon doanya buat supporter dan juga
masyarakat semua yang ada di Madura, mohon dukungan dan doanya supaya kita lancar, supaya cita-cita kita semua dijabah Allah, kan begitu. Amin, amin, amin. Iya, tadi kan Mas Bayu bilang pure Madura. Sebenarnya gimana sih perasaan atau hati saat orang yang asli Madura bermain untuk klub kebanggaan Madura? Ya mungkin kalian, saya juga nggak perlu bicara banyak ya masalah itu. Saya juga bakalan total lah. Kalian tahu saya setiap habis pertandingan pasti kaki saya bengkak. Mungkin istri saya juga lebih tahu toh. Kadang badan saya tuh benjol-benjol, biasa gitu. Saya total gitu. Saya nggak pernah bermain separuh hati gitu loh. Mungkin supporter bisa nilai lah begitu gimana saya totalnya buat Madura United gitu. Saya juga bukan cuma buat Madura United ya. Buat setiap saya semua tim lain yang saya bela, saya all out gitu. Soalnya siapa yang tim mana yang saya bela dan tim mana yang saya perjuangkan. Iya, saya perjuangkan, saya bakal all out di situ gitu loh. Meskipun bakalan nanti itu kedepannya entah tuh saya bagaimana tuh Allah yang tahu, kan begitu. Intinya saya bekerja maksimal mungkin, tidak pernah bermain-main, tidak pernah setengah hati. Ini saya all out lah. Gitu. Berarti jiwa kemaduranya dari Mas Bayu ada. Ya, jadinya orangnya tidak pernah bermain setengah hati. Soalnya juga bekerja keras dan bertanggung jawab juga ya Mas. Soalnya juga kemarin kan sempat Madura tercecer toh di papan bawah toh hampir ini. Yang malu bukan kayak pemain dari luar, terus juga pemain yang bukan asli itu. Yang malu saya setiap pulang ke rumah, bener ini fakta. Bukan cuma ditanyain, kamu gak usah di Madura lagi aja, kalau cuma kamu bela Madura di papan bawah. Aku yang malu, setiap aku pulang pasti pertanyaan tetangga-tetanggaku begitu. Jadi kadang aku nggak pernah pulang ke rumah, jadi aku di rumah aja. Kadang aku baru keluar tuh malam gitu, udah orang sepi kan. Kalau di desa kan sepi, baru aku keluar. Jadi kalau siang gitu aku latihan gitu dikasih tahu, aku yang dikata-katain gitu. Mungkin kalau orang luar ya kalah menang udah biasa ya, maksudnya profesional lah, itu udah takdir dari Allah. Tapi kalau saya prestis, maksudnya prestis tuh ke bawah, ke jiwa tuh ke bawah, soalnya bukan cuma baper, saya juga nggak enak kan. Setiap saya keluar dikatain, hei kamu bawa Madura itu tanah nenek moyangmu, kamu jangan sampai kalah. Keluar, ambulah jadi Madura, waduh, ya apa ya? Jadi saya bukan merasa risih ya, tapi itu harus pelecut semangat saya ke depan gitu. Jadi itu berarti itu sebenarnya menunjukkan juga bahwa orang-orang Madura yang juga gak ada di Madura, di luar, itu sangat mencintai terhadap Madura United. Katanya orang itu kan Madura Pantura ya, Madura Pantura. Jadi Madura kan Kesenian Besuki kan kebanyakan mayoritas Madura toh. Jadi Lumajang, Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Probolinggo, Jember itu kan mayoritas Madura. Jadi jadi kental Maduranya itu sangat kental gitu. Jadi bukan cuma saya di lingkup desa saya aja, saya keluar juga pun ke mall kadang banyak ada orang minta foto. Mas, coba kalah melolo Mas. Waduh, saya mau gimana kan, saya bilang ya doain yang terbaik, cuma gitu aja. Kita mau ngelawan supporter juga nggak bisa tuh. Itu kan juga jadi penyemangat. Dia juga sebagai bentuk cintanya ke Madura gitu. Makanya Madura ini sangat luas, sangat besar. Makanya kan Pak Hasanul juga bilang klub ini nggak ada yang lebih besar daripada pemain. Tetap klub ini yang paling besar, kan begitu. Jadi itu yang ditanamkan di hati saya. Meskipun pemain bintang kayak apapun, setelah dia pensiun tetap bakalan keluar dari tim ini. Tim ini bakalan tetap ada sampai sampai saya meninggal pun, sampai mungkin anak cucu saya main bola pun, kan tim ini pasti ada, kan begitu. Jadi itu yang saya tanamkan. Maksudnya saya berharap juga Madura itu setiap tahunnya tuh lebih ada peningkatan lagi ya. Itu harapan. Berarti sebenarnya yang sedang diemban Mas Bayu ini bukan hanya sebatas tanggung jawab sebagai pemain profesional di kontrak, tapi juga ada rasa atau hati yang memang harus memperjuangkan bagaimana Madura terus berjaya. Ya mungkin itu saya juga mungkin dua hal yang ada di pundak Mas Bayu. Mungkin juga kemarin kan kita pas mau degradasi itu kan yang main di Bali itu kan sangat crowded sekali ya. Maksudnya kita udah di papan bawah ya, sampai Pak Sanul sering video call sama kita,
mewanti-wanti jangan sampai tim ini terdegradasi begitu. Itu yang beban banget sama saya. DM tuh sampai penuh ke saya tuh. Ayo mas, cek kalah mas, todus mas, cek degradasi, cek ke Liga 2 gitu. Saya gimana ya, maksudnya mungkin pemain lain nggak mungkin kayak gitu ya. Mungkin saya juga, mungkin orang itu menilainya saya orang Madura gitu loh. Saya juga pure orang Madura. Mungkin pertama orang nggak tahu kalau saya emang asli orang Madura juga bisa bahasa Madura. Mungkin nggak ada yang tahu ya. Kemarin pun di resepsionis ini juga ya saya juga pas kamar tuh kan ngomong kan dia, mas saya minta bantal gitu, ke orang yang minta tambahan bantal. Berapa mas? Dia ngomongin saya, kok minta foto ke Bayu gitu. Cedus todus ayo minta foto, ayo foto. Mas, maafin Madura mas, yang kok orang Jember kan bareng Pamekasan Kapil. Jadi ketawa dia. Jadinya rencananya resepsionis itu ingin ngomong biar sampean gak ketawa, sampean. Tapi ternyata sampean paham. Jadi lucu kadang saya juga di suatu tim itu kan mungkin kan Madura nih kan penduduknya ada di mana-mana ya, mungkin hampir di seluruh dunia ada orang Madura mungkin ya. Jadi saya pernah tuh di Samarinda. Jadi kejadian lucu ya. Tukang parkir tuh di tahun 2010 ya. 2010 itu tukang parkir. Saya tuh dikata-katain pakai bahasa Madura. Dikata-katain gara-gara saya ngasihnya 1.000. Oh iya. Gitu ngasih 1.000, ngasih parkirnya 1.000. Pakai motor tuh saya kasih 1.000. Saya dikata-katain. Pokoknya ada jorok lah. Saya datengin pakai bahasa Madura. Pak, gue dari Madura juga Pak. Langsung deh. Sekoran semuanya mas. Langsung sampai hari itu akrab sama aku kalau situ langsung sering ngobrol. Jadi ya mungkin dari pertama dia kata-katain mungkin akhirnya akrab gitu. Kekentalan dan persaudaraan perantau dari Madura itu kuat. Ya, kental banget. Iya, kental banget. Saya dari hal itu kalau tahu Mas Bayu orang Madura jadinya sangat respect. Sangat kental ya. Jadi ada suatu ketika tuh kita tour ya. Saya masih di Madura, juga saya masih di tim-tim lain tuh. Ketika dia tahu saya orang Madura, saya tuh kan seneng toh. Jadi kayak potong rambut toh. Potong rambut pasti kebanyakan orang Madura. Sate potong rambut. Jadi mungkin kemarin di Bali ya. Mungkin kemarin di Bali ada itu 200 meter itu tukang potong rambut. Dia orang Kangean. Dia ngomong tuh ke sama yang di belakang, "Lek, Haji pemain bal, Lek." Saya tahu, saya orang bisa banyak-banyak kan. Jadi ya langsung saya kan enggak mau gengsi tuh. Memang saya orang Madura, saya harus pakai bahasa Madura tuh. Enggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Akhirnya saya bilang, "Gila, gue dari Madura juga, tapi gue dari Jember." "Abo, maafin Madura dong." Biar ngamal ya, rengkanginya no. Ya cerita ya. Dia sudah 20 tahun di Bali, jadi tukang potong rambut. Jadi persaudaraannya sangat kental gitu loh. Jadi tukang sate juga di situ. Ada kemarin kan dekatnya dekatnya Kuta itu juga orang orang mana? Orang Sampang. Orang Sampang sering makan di situ juga. Jadi tak ajak ngobrol gitu. Saya senang. Jadi ada yang orang pakai bahasa Madura, mending saya pakai bahasa Madura soalnya lebih akrab gitu loh. Daripada kita, bukan saya tidak mau berbahasa Indonesia, enggak. Jadi saya kalau ada orang Madura terus berbahasa Indonesia, saya agak risih. Udahlah, pakai bahasa kita gitu loh. Jadi saya jiwa kemadurannya kuat. Jadi saya kadang Allah cukup bahasa Indonesia Madura. Saya kadang gitu. Ayo mulai kita meskipun ada di luar daerah, tapi kita pakai bahasa itu kan biar orang tahu gitu loh, juga mengenalkan budaya Madura di luar kota gitu. Terakhir untuk part ini, saya pandang dari pengalaman Mas Bayu dan penyampaiannya jiwanya Mas Bayu ini punya jiwa yang pertama kuat soal kemaduraannya dan pedulinya juga. Terus yang kedua suka berbaur juga dengan orang. Apa sih sebenarnya yang membuat seperti itu dan kenapa kok memilih kayak gitu, Mas? Ya mungkin saya juga dulu pernah susah ya, Mas. Saya juga susah, juga ngalami hal yang terpuruk lah daripada yang lain gitu. Saya sampai makan itu masih SD ya, makan sama mama itu saya kalau cerita ini sampai mau nangis gitu. Jadi memang perjuangan saya itu dari nol itu sangat kental gitu. Jadi saya sampai sama mama saya tuh sangat dekat sekali sama mama gitu. Jadi sampai makan
nasi sama garam saya pernah, Mas. Nasi sama garam Iya. aja pernah. Pernah. Jadi Tapi bisa jadi pemain sepak bola profesional. iya gitu. mungkin dari tekad ya, Mas. Dari tekad ya. Dari tekad dan juga dari doa orang tua ya. Mungkin kalau nggak dari doa orang tua mama saya, mungkin saya nggak bisa kayak gini sekarang gitu. Saya nggak memungkiri di balik kesuksesan saya ada sosok seorang ibu di belakang saya yang selalu menyupport saya, yang selalu mendoakan saya buat saya Bisa lebih baik. bisa lebih baik, terus juga bisa bangkit gitu. Jadi orang mama itu cuma bilang begini, Cong, kalau kamu sudah sukses, jangan kamu pernah merubah cara karakter kamu, cara pribadian kamu, no profil kamu ke orang, jangan pernah berubah. Gitu. Jadi sempat ini kejadian unik ya. Di tahun 2012 saya PON juara, alhamdulillah. Habis PON juara saya kan kontrak Persisam senior toh. Habis itu saya ke timnas senior kan, langsung saya ke timnas senior. Dari itu saya di umur 20 tahun ke timnas senior ya. Di situ saya pulang ke rumah. Kan mama jualan toko grosir ya. Grosir. Jadi saya kayak ngangkut beras, ngangkut gula pakai motor Tosa itu. Nah, saya angkut sendiri. Jadi sampai ada depan rumah saya tuh bilang gini, "Baik, lu nganu apa ngangkat nyambi bawa barang itu sendiri gitu loh. Lo kamu punya pegawai." Saya bilang, "Lah Mas, kan pegawai saya juga kerja," saya bilang. "Mungkin dia sibuk di situ. Aku juga lagi free," saya bilang. "Kau harus bantuin orang tua saya," saya bilang. Jadi kan yang penting itu buat saya itu tidak merugikan orang lain dan tidak juga ke hal yang negatif. Yang positif, ayo saya bilang. Nggak masalah saya bilang gitu. Jadi saya tetap angkat, saya tetap antar itu barang itu. Sampai saya yang ngangkatin ke Tosa, saya juga yang nurunin dari Tosa gitu. Itu yang saya lakukan kalau pas pulang di rumah. Itu salah satu pesan dari ibu yang diterapkan oleh Mas Bayu sampai sekarang. Jadi cuma mama pesan saya ke situ, Cong, hidup itu sekali. Hidup itu harus berbaur, merakyat, dan jangan pernah sombong. Itu yang diucapkan mama saya. Dan juga kamu mati nggak bawa apa-apa, begitu. Mungkin dari saudara-saudara kamu yang kamu kenal suatu saat bisa membantu kamu dalam hal apapun gitu. Suatu saat kamu bakalan punya anak, punya cucu, entah ditolong pas merantau, entah ditolong orang lain, begitu. Mama saya pernah begitu. Jadi kamu jangan pernah merasa kamu pemain bintang, pemain top, terus kamu merubah sikap kamu, terus merubah gaya hidup kamu, jangan. Udah, no profile, terus kamu juga tetap di jalur yang benar gitu aja. Ini sahabat Kangvis yang penting dipelajari dari sosok Mas Bayu ini. Ternyata sebenarnya walaupun kita sudah sukses, kita jangan lupa dari mana kita berasal dan bagaimana kita harus bersikap, kepribadian kita itu sangat penting. Ya. Tapi ada hal yang mungkin teman-teman sahabat Kangvis belum memahami, bahwa ternyata pemain sepak bola Mas Bayu ini dia punya jiwa kewirausahaan. Bagaimana sih sebenarnya? Kita simak setelah ini. Extend Indonesia merupakan perusahaan aparel yang identik dengan olahraga. Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020. Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai. AMB Foundation merupakan lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, pendidikan, hingga pembangunan. Lembaga ini didirikan oleh Aliadi Mustafa pada tahun 2015, yang sekarang sedang menjadi Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur. Mandala Wisata Tour dan Transport merupakan usaha yang berbadan hukum PT Mandala Wisata Rangga Jaya. Usaha ini bergerak di bisnis jasa transportasi, tiketing, tour, dan pariwisata.
Yang berminat bisa langsung ke kantor Mandala di Desa Pademawu Barat, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Bersama Mandala, perjalanan menyenangkan, pelayanan memuaskan. Extend Indonesia merupakan perusahaan aparel yang identik dengan olahraga. Perusahaan ini berbasis di Bogor dan diresmikan pada tanggal 10 Oktober 2020. Extend Indonesia memproduksi customized sport products and lifestyle, mulai dari bahan baku hingga produk siap pakai. Tetap bersama saya dan juga Mas Bayu di sini untuk berbicara soal, tahu nggak sebenarnya kalian kalau Mas Bayu ini punya jiwa kewirausahaan selain juga pintar mengolah bola. Ya, Mas Bayu sebelum ke Madura, sebelum ikut TC yang dimulai sejak hari Sabtu itu, pada hari Kamisnya baru melaunching toko yang kedua, toko sport yang kedua, yang bernama Bayu Gatra Sports End. Ya. Nah, itu sebenarnya mulai usaha itu sejak kapan, Mas? Sebenarnya mungkin saya tuh mulai SD ya, mulai masih kecil tuh sama mama udah diajarin ya. Jadi dulu tuh kan saya cerita tadi kan, saya sempat susah. Jadi saya SD tuh sempat sama mama tuh dikasih termos, tahu termos? Iya, termos tahu. itu. Jadi itu isinya es pepaya, es kates lah namanya. Oh iya. Kates dikasih di ini. Itu dibawa ke sekolah sama aku. SD dibawa ke sekolah. Pernah jualan es keliling itu? Tapi dititipkan ke apa ya? Namanya tuh kantin sekolah. Kantin gitu. sekolah. Ya, iya. jadi saya bawa itu 2 termos kadang ke sekolah. Nanti kan ada di atasnya termos itu kan ada tempat itu tempat uang tuh. Iya. Ya itu ditaruh di situ. Itu aku disuruh bawa itu, bukan aku yang jualan tapi aku suruh bawa, suruh ngitung uangnya nanti pulangnya gitu. Terus aku juga coba kamu jualan permen karet. Dulu kan masih zamannya permen karet lote itu. Iya. Ya, itu aku pernah jualan juga. Hasilnya ya lumayan sih. Jadi pulaannya 2.000. Itu hasilnya dari penjualan permen itu mungkin bisa 2.500. 2.500 itu kotor bersihnya? Enggak, 500 rupiah bersih aku. Oh, bersihnya 500 rupiah itu hasil aku gitu loh. Jadi aku dari situ, jadi kan aku seneng kalau jualan gitu. Sejak usia berapa itu kira-kira yang jualan permen? Yang pertama yang jualan langsung kan permen itu? Enggak, yang jualan pertama itu kan es itu dijajain mama. Akhirnya aku merambat ke permen itu. Ke permen itu. Jadi itu SD kelas 1 mungkin ya. Jadi itu aku belajar sampai aku kelas 6 SD itu tetap bawa itu. SD kelas 1 sudah mulai belajar berwirausaha. Iya, jadi mungkin orang tua itu kan ngajarin anaknya tuh jangan gengsi gitu kan. Sekarang kan anak sekarang kan disuruh orang tuanya malas kan. Terus juga malu. Jadi kan gini, sekarang nggak ada. Jarang tampaknya sekarang kalau mau mencari anak-anak SD yang bawa-bawa mau jualan di sekolah. Jarang. Ya, kan? tapi itu ditemukan. Tapi itu harus apa dipelajarin lah. Nggak mungkin orang itu bakalan enak terus. Nggak mungkin juga bakalan susah terus enggak. Sirkulasi kehidupan kan naik turun. Hidup kayak roda. Ya, iya. Kadang turun. di atas, kadang di bawah. Jadi manfaatkan ketika kamu itu berjaya. Manfaatkan kamu harus banyak teman kan begitu. Harus banyak relasi, harus berbaik-baik pada orang. Ketika kamu di bawah, mungkin teman kamu yang dulu kamu bantu bisa membantu kamu ketika kamu kan begitu. Iya betul. Itu kan kehidupan. Jadi makanya saya juga yang itu pesan orang tua saya tadi mungkin dari situlah pengalaman hidup orang. Kadang orang yang kita bantu dia yang akan membantu kita nanti juga, yang lebih sukses atau apa membantu kita nanti. Iya bisa jadi. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Jadi kehidupan manusia ke depan itu nggak ada yang tahu. Sebulan, seminggu, setahun ke depan nggak ada yang tahu. Entah mereka mau jadi apa, Allahu a'lam gitu. Kalau sudah dibalik, kamu sekarang mungkin ada di titik terendah, ya ada di titik terendah. Iya, gimana lagi? Tapi kalau dia pas di titik terendah dia dulu pernah bantu orang, mungkin bisa masih mending lah hidupnya kan begitu. Kan Allah juga, oh ini dulu sering bantu orang, mungkin kan nggak disusahin banget lah kan begitu. Jadi kalau usaha itu mungkin dari situ saya berawalnya ya. Tapi akhirnya yang pas COVID mungkin ya, saya juga pas COVID 2020. Iya, itu juga saya menekuni usaha ini, usaha apa sport ini mungkin. Sport itu. Jadi itu saya menekuni ya harapan ke depan saya sama istri juga bakalan buka cabang-cabang lainnya. Mungkin saya juga di Pamekasan, ya gak tahu lagi Allah alam ya. Iya. Mungkin saya bakalan buka juga. Saya masih melihat situasi dan kondisi. Saya melihat apa
sikon, kalau memang momennya pas saya membuka begitu. Berarti Mas Bayu ini sudah pinter membaca atau menganalisis potensi bisnis ini. Nggak, sebenarnya bisnis tuh nggak ribet ya, nggak ribet sebenarnya. Kalau menurut orang kan, nanti kamu kalau main bola bisnismu keterbengkalai, enggak. Sekarang semua dunia teknologi, kita bisa pantau lewat HP, ya, lewat laptop, ya, penjualan kita per hari apa, terus CCTV juga bisa kita lihat dari HP gitu. Jadi nggak ribet. Pengeluaran barang apapun, satu barang pun bisa kita ketahuan dari HP gitu. Jadi nggak ada yang perlu diribetkan gitu. Ya saya main bola aja tak tinggal. Jadi setiap minggu pasti saya totalan tuh udah ada di HP berapa yang keluar, jadi udah ketahuan, jadi udah langsung terinput lah semua di situ. Dan Mas Bayu juga bisa memanage kapan fokus ke sepak bola dan kapan ngecek usahanya itu. Iya, jadi udah bisa memanage. Alhamdulillah istri juga nggak pernah ngeribetin saya, dia nggak pernah pas saya latihan atau apa enggak. Jadi dia urusan dia udah masalah sport tuh istri yang ngelola. Tapi saya juga mantau lah ya, saya juga mantau cuma gitu loh. Paling juga cuma bantu promosi lewat IG aja gitu loh. Kalau sudah saya pasrahkan ke istri gitu loh. Gitu. Enak. Ini kayaknya pasangan terbaik ini. Bisa berkolaborasi, saling mengisi satu sama lain. Iya. Iya. Pernah mengalami, ini kan udah lama ini juga, selain tahun 2020 sebelumnya juga pernah mengalami hal pahit dalam dunia bisnis enggak? Ya, kalau hal bisnis tuh ada ya. Ada. Hal orang ketipu tuh wajar. Jadi Pernah ketipu juga? jadi dari kita ketipu, dari kita itu ditipu orang, akhirnya kita tahu gitu loh. Jalan-jalannya tahu gitu loh. Experience is the best teacher ini. Iya, jadi kita belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman juga belajar dari kesalahan. Iya. Saya dari ketipu orang itu, jadi saya tahu. Oh, sifat-sifat orang, oh ini udah mau nipu kan? Jadi saya tahu. Jadi ya, saya cuma tapi kita nggak bisa langsung nuduh kamu nih, enggak lah. Jadi kita halus. Setidaknya kalau ada arah triknya sudah kayak gini, ini arahnya sudah dipandang kurang beres, kita udah mengantisipasi. Ya, gitu, jadi kita ya mau counter lah gitu loh. Iya. Jadi akhirnya ya pernah ketipu juga sih. Jadi dari hal pahit itu akhirnya kita bisa ketipu itu pas awal-awal merintis. Iya, awal-awal merintis itu. Jadi gimana itu ceritanya? Udah susah ya, modal tuh kan 10 juta. 10 juta. Udah modal 10 juta, ketipunya 6 juta lagi. Bisa 4 juta tuh. Jadi saya mesti waduh, gimana nih yang? Akhirnya alhamdulillah ada mama tuh ngasih modal ya. Akhirnya ini pakai modal mama dulu katanya mama. Ya udah saya kelola, alhamdulillah udah berjalannya waktu, kita ada rezeki karena dia udah mau berjalan sekitar 7 bulan ya. Toko saya nih alhamdulillah udah saya pelan-pelan lalu nasi ke mama begitu. Jadi ya hasilnya sih lumayan sih alhamdulillah. Cukup lah gitu. Buat lumayan. Kehidupan saya cukup. Pas di awal ketipu itu gak merasa kapok Mas? Kok gini ya gitu? Apa sih yang ada? Ya pertama sih nyesel ya saya. Pertama ya marah-marah sih. Sampai tak telepon orang, gimana kamu ini nggak komitmen? Saya bilang ini udah 3 bulan lebih, saya bilang saya kurang sabar. Gimana? Sabar Mas, keadaan COVID. Saya juga gimana ya ngomong keadaan COVID. Saya bilang ya Allah. Jadinya COVID jadi kambing hitam. Iya, tapi saya juga menyadari sih, COVID juga sih. Nggak mau. Ya, jadi mungkin Allah juga dari jalan situ ya saya juga dapat jalan, dan akhirnya dari situ saya dapat channel ini. Jadi juga pertama channel yang ini ya, yang belanja ke ini ditipu juga, bukan ditipu, tapi tipunya dia nipunya halus. Dia ngambil harga gitu, tapi saya juga tahu dia ngambil harga segini, tapi saya juga dapat hasil loh. Tapi nggak apa-apa lah, saling menguntungkan. Namanya bisnis kan begitu. Yang penting jangan nipu kan gitu. Kalau ngambil hasil dari barang, oke lah. Itu namanya pedagang. Loh. Jadi dari harga itu dia ngambil, itu oke, wajar. Tapi kalau nipu itu saya nggak suka gitu. Apalagi bohong itu nggak suka. Jadi dari situ saya belajar. Oh, orang ini kayak gini. Tapi akhirnya orang yang kemarin itu yang nawarin saya itu akhirnya sekarang ngambil ke saya semua begitu loh. Jadi sekarang alhamdulillah ngambilnya ke saya semua. Berarti selain punya toko sekarang juga bisa punya reseller di bawah. Ya alhamdulillah saya juga punya, sampai saya juga belajar dari reseller saya nih, orang Banyuwangi itu ya, sampai dia punya 5 cabang.
5 cabang. Saya belajar dari situ. Saya juga, saya tuh, namanya orang belajar tuh nggak ada tua muda ya. Iya. Dia udah lebih tua dari saya, juga ada yang lebih muda dari saya. Saya tetap belajar. Ke orang dua ini saya belajar. Gimana cara kamu berjualan? Saya bilang. Gimana cara kamu menarik pelanggan? Saya bilang. Gimana cara kamu supaya ini barang yang lama ini laku? Caranya kan ada ada marketing lah. marketing Ada strategi marketing. Iya. Jadi saya belajar dari situ. Oh kayak gini. Jadi saya belajar, akhirnya dari situ saya pelan-pelan belajar. Oh kayak gini caranya, kayak gini. Sama istri saya kasih. Istri kan nol belum tahu sama sekali, nol lah. Jadi saya kasih tahu, yang kalau ada orang kayak gini, kamu tuh harus kayak gini. Satu, saya bilang, orang buka toko itu satu tuh pelayanan. Itu pelayanan paling penting. Benar, dimanapun tuh pelayanan. Saya bilang, sekarang kalau orang pelayanannya jelek, orang itu gak bakalan balik loh. Serius, benar gak? Betul. Ini rasa risih. Ini fakta loh. Iya. Saya bilang, ini fakta. Saya bilang, saya ya. Orang beli, kan saya masih buka di toko garasi rumah tau. Orang beli tuh. Saya beli, saya ajak dulu ke ruang tamu saya. Saya kasih tahu foto-foto saya toh, ini saya pas di sini. Dia ada ngobrol, saya kasih kopi, ngobrol. Dia pertama beli 1 sepatu, ujungnya nambah. Paham? Diajak ngobrol nambah. Iya. Jadi kayak gini caranya. Jadi kita juga marketing loh. Jadi kita meskipun kita bukan niatan orang itu mau saya suruh nambah bola enggak. Tapi saya biasa karena dikasih servis yang bagus, pelayanan yang bagus, jadinya dia merasa nyaman. Jadi saya bilang, Mas, saya minta tolong ya, teman-temannya Mas nanti ajak beli ke toko saya. Oh ya Mas, Mas pasti gitu. Jadi dia merasa dihargai lah. Kadang kan ada orang di toko itu gara-gara dia pembeli dikasih tahu, Mas mau beli ini, udah cari sendiri, nanti kesini. Nggak bisa kayak gitu, itu nggak. Saya bukan model saya banget gitu. Jadi kalau saya orangnya, ya itulah. Saya semaksimal mungkin pelayanan lah yang utama. Jadi biar orang itu satu nyaman, kedua dia bisa kembali lagi, ketiga ngajak orang lain. Nah, itu yang penting kan gitu. Iya. Ini satu trik yang dibocorkan oleh Mas Bayu, ternyata kalau buka usaha itu pelayanan harus terbaik. Ya, harus. Itu akan berimbas panjang, ada mata rantainya di situ. Berimbas banget. Itu di semua mata usaha itu harus kayak gitu. Pelayanan itu nomor satu. Iya. Saya aja beli di Indomaret ya, pelayannya di satu minimart ya, itu pelayannya nggak bagus, saya nggak mau kembali. Iya. Itu makanya saya belajar deh. Itu hal sepele ya. Hal sepele itu, tapi itu masuk akal. Bener nggak? Masuk akal. Coba Masnya ya beli apa gitu. Terus saya yang ngelayanin ya. Terus saya Mas gak tak hirauin. Mas pasti, wah, kamu kembali lagi besok ke toko lain aja. Kan apalagi mau ngajak orang lain. Nah, kalau pas saya baik tuh. Mas mau beli apa? Mas yang ini nggak? Oh ya ini harganya sekian. Ini Mas ada yang lebih murah nih. Mas kan tersanjung karena dilayani dengan baik. Terus Mas ditanya sama temennya satu, beli di mana kemarin? Beli di situ. Baik pelayanannya, ini orangnya baik ya. Benar nggak? Dapat marketing gratis. Nah iya, jadi nanti temennya juga datang lagi, dilayani dengan baik. Jadi dia ngajak yang lebih. Di situ enak, pelayanannya bagus, bersih ya. Terus orangnya ramah, enak diajak ngobrol, harganya murah. Apa masih? Selesai sudah. Iya. Benar nggak? Betul. Marketing yang saya alami. Saya nggak mau nutup-nutupi. Itu yang saya lakukan selama ini gitu. Pelayanan itu nomor satu. Iya. Ini soal bisnis dari Mas Bayu. Sebelum ditutup, ada sedikit Q&A ya. Buat Mas. Sebelum ditutup. Ya. Nanti dijawab langsung sama alasannya. Saya mau kasih pilihan. Ya. Mas Bayu ini lebih suka ngasih asis tapi di laga kandang atau cetak gol tapi di laga tandang? Mending laga asis di laga kandang. Ya. Kenapa Mas? Soalnya menurut saya tuh asis itu sama seperti gol ya. Selama ini saya juga gak pernah ambisi mencetak gol di depan gawang gitu. Memang karakter saya mungkin kayak gitu ya, mulai saya dari ini. Tapi suatu ketika saya ada peluang
cetak gol saya cetak gol. Pantesan di Madura United the king of assist-nya Mas Bayu. Mungkin memberi assist terbanyaknya Mas Bayu sampai sekarang. Mungkin ya dari hal itulah. Saya juga gak pernah egois. Mungkin masyarakat tahu lah. Saya nggak pernah. Mungkin kadang orang, mungkin jangankan orang ya. Mama pun saya kamu gak kamu bodoh gitu kadang. Ya ini mama saya. Gitu. Meskipun saya besar kayak gini, tetap saya di mata orang tua saya itu anak kecil gitu loh. Gitu. Meskipun saya sudah punya anak ya, tapi di mata mama saya tetap saya anak kecil gitu. Itu yang ada sekarang. Jadi mama itu, kenapa kamu nggak syuting? Saya bilang, nah ada yang lebih bagus, saya bilang, lebih baik. Tapi nggak masuk kan? Tapi kan saya lega, saya bilang. Meskipun saya nggak cetak gol, tapi saya ngasih assist, tapi itu nggak masuk, tapi saya lega. Saya nggak ambisi gitu loh. Ini kan sepak bola ini kan kesebelasan. Iya. Iya. Jadi bukan cuma saya yang main sendiri gitu loh. Satu menang semua. Betul. Iya. Itu yang saya tahu gitu. Terus lebih baik cetak gol solo, ya, menggiring atau free kick? Solo run. Solo. Kenapa? Soalnya karakter saya begitu ya. Iya. Soalnya juga saya kalau free kick mungkin nggak pernah nendang ya. Nendangnya paling penjuru. Meskipun corner pun saya kadang nggak mungkin di depan gawang, mungkin jadi bola rebound gitu. Kalau masalah itu heading nggak jarang-jarang, itu pun 1001 ya kebetulan mungkin gitu. The last, ini saya mau nyebutin 3 sosok. Mas Bayu cuma tinggal sebutin 3 kata dari 3 sosok itu. Yang pertama, Mbah Hosen. Dia legend lah, supporter legend yang ada di sini ya. Iya, supporter legend. Terus yang kedua, Mbak Nisa. Mbak Nisa ini sosok yang nanti pengganti Pak Hasanul yang masih muda dan juga ambisinya sangat tinggi, dan juga dia pengen merubah Madura lebih baik lagi di dalam dunia persepak bola. Gitu. Makanya dia sekolah di luar sampai dia belajar ke luar negeri, dia pengen merubah sepak bola Madura ini lebih baik, juga berkembang. Gitu. Terakhir. Sampai dia buat training camp toh. Oh iya, terakhir nih. Messi siapa ini? Messinya sampean. Anak saya itu saya tidak membebani anak saya buat jadi pemain bola. Tapi memang saya dulu ngefans sama Lionel Messi ya. Makanya anak saya namakan Messi semenjak saya belum nikah. Saya juga ngomong juga ke mama, ke istri saya namain anak saya di Messi. Tapi bapak bilang harus ada Muhammadnya di depan, makanya Muhammad Messi Gatra kan begitu. Jadi sosok anak saya ini, harapan saya ya kalau bisa jadi penerus saya, alhamdulillah. Kalau enggak ya dia yang penting jadi anak yang berguna bagi bangsa, agama dan negara, dan juga berbakti kepada orang tua. Itu harapan saya. Iya. Jadi itu. Jadi entah dia mau jadi apa itu Allahu a'lam. Yang penting kita mengarahkan anak saya sebagai orang tua ke jalur yang baik. Jadi tidak saya harus, ayo kamu main bola. Jadi penting berada di jalur yang baik dan bermanfaat. Nah, jadi kan kita juga orang tua mengarahkan. Le, kalau kamu jadi pemain bola kayak gini, beratnya kayak gini, bakalan kamu dimarahin orang gitu. Caci-caci orang itu biasa gitu loh. Tapi kalau kamu jadi kayak gini, nanti kan kita kasih tahu arahan gitu loh. Jadi itu yang mungkin nanti saya kasih ke anak saya gitu. Iya. Ya, sahabat Campus, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perbincangan malam hari ini bersama Mas Bayu. Tentunya mulai dari sisi kita harus bangga terhadap diri kita sebagai orang Madura, jiwa kewirausahaan dan juga tekad untuk membawa Madura United lebih baik ke depan, hingga juga tentang bagaimana keluarganya Mas Bayu. Daripada bagaimana didik anak juga banyak hal yang bisa kita pelajari. Tentu saja kalau kita berbicara tambah panjang lagi masih panjang ya Mas. Karena subuh balik. Ya, mungkin kita sudahi saja untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.